Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, semoga senantiasa dalam kesehatan dalam masa pandemi ini. Mari kita belajar kembali pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 1 bab 4 dengan materi bersih itu sehat. Sebelumnya mari kita doa bersama sebelum belajar terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku yang baik sayangi, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, terbiasa bersuci sebelum beribadah. Yang kedua, menunjukkan perilaku bersih badan, bersih pakaian, bersih barang-barang, dan bersih tempat. Yang ketiga, menyebutkan arti bersuci itu apa. Yang berikutnya, menyebutkan tata cara bersuci, baik itu mandi, istinja, dan berwudu. Yang terakhir, anak-anak diharapkan bisa mempraktekkan tata cara bersuci. Anak-anakku semuanya, kita ketahui bersama bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman. At-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Salah satu syarat sah sholat adalah bersuci. Nah, makanya kalau kita sebelum sholat kita harus wudhu terlebih dahulu. Baik itu suci badan, pakaian, dan tempat sholat. Perilaku bersih itu menyehatkan, ya. Badan menjadi bersih, sehat, dan nyaman. Pengertian bersuci. Bersuci disebut juga toharoh. Bersuci dari hadas dan najis. Hadas dan najis itu kotor, ya. Jadi harus dibersihkan. Hadas itu apa saja yang keluar dari, misalkan kalau kita pipis, kalau kita buang air besar, itu namanya hadas, teman-teman, ya. Nah, terus kemudian kalau ada najis, najis itu kalau ada misalkan itu kotoran ayam, nah di kena kaki kita, nah itu kan kotor, itu harus dibersihkan. Orang yang berhadas dan terkena najis tidak boleh sholat, iya, karena syarat sholat adalah kita harus bersuci terlebih dahulu. Anak-anakku yang baik sayangi, coba lihat gambar sebelah ini ya. Air yang boleh untuk bersuci. Apa ini gambar apa? Iya ya. Ini adalah gambar sumur tua. Nah, jadi air sumur itu boleh digunakan untuk bersuci. Ya. Kemudian ada air sungai. Nah, air sungai air sungai yang mengalir juga boleh digunakan untuk bersuci. Berwudu boleh ya. Mandi juga boleh. Kemudian sebelahnya lagi ada air apa, teman-teman? Iya benar, itu air laut ya. Air laut juga bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian ada air satu lagi yaitu air hujan. Nah, kita boleh air hujan buat wudhu, misalkan boleh ya. Yang tidak boleh itu air yang sudah tercampuri dengan zat yang lain, yaitu seperti air kopi, air es teh, tidak boleh untuk bersuci, diminum saja ya, seger. Baik anak-anakku semuanya,
kita lanjutkan yaitu macam bersuci. Macam bersuci itu apa saja ya? Siapa yang tahu? Nah, coba kita buka bersama-sama ya. Yang pertama adalah istinja. Istinja itu apa? Istinja itu kalau kita membersihkan diri dari itu loh teman-teman. Kalau kita habis pipis, habis apa itu? Buang air besar. Nah, buang air itu baik besar maupun kecil harus di kamar mandi, tidak boleh di sembarang tempat ya. Harus di toilet. Setelah buang air disiram sampai bersih. Nah, digunakan tangan kiri ya. Bilas dengan sabun biar wangi. Toilet dan kamar mandi harus disiram sampai bersih. Iya. Itu namanya istinja, teman-teman ya. Jadi kalau kita selesai buang air kecil atau buang air besar, pipis atau BAB, maka kita harus bersihkan dulu. Itu namanya istinja. Iya. Yang kedua, yaitu macam bersuci, yaitu wudhu. Nah, ini sering kita lakukan ya. Wudhu itu membersihkan dari hadas ya. Berwudhu adalah syarat sah untuk sholat. Jadi, jika berwudhu harus sungguh-sungguh ya. Nah, kalau wudhu kita tidak sah, maka otomatis sholat kita pun tidak sah. Makanya kalau kita berwudhu tidak boleh sambil bercanda, sambil ngomong-ngomong ya. Nah, harus sesuai tertib dengan urutan. Iya. Anak-anak masih ingat tepuk wudhu? Yuk kita tepuk wudhu bersama. Pak mulai ya. Kita bersama-sama. Oke. 1, 2, 3. Tepuk wudhu. Tok, tok, tok. Baca bismillah sambil cuci tangan. Prok, prok, prok. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tuk, tuk, tuk. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir cuci kaki lalu doa. Alhamdulillah. Teman-teman sudah hafal ya? Dan dipraktekkan insya Allah. Macam bersuci berikutnya yaitu mandi. Nah, siapa yang enggak itu kalau diajak mandi susah. Nah, nanti kumannya bisa banyak ya teman-teman. Kita harus mandi biar bersih badan kita. Mandi membersihkan badan dari kotoran dan najis. Mandi itu minimal 2 kali sehari. Nah, siram air ke seluruh tubuh. Gunakan sabun agar bersih dan wangi. Jangan lupa menggosok gigi. Setelah selesai keringkan dengan handuk ya. Nah, mandi ya teman-teman. Pagi, sore ya. Insya Allah badan kita menjadi sehat dan ya. Baik, sampai sini ada yang belum paham? Jika ada yang belum paham, bisa ditanyakan ke orang tua atau bisa bertanya di kolom komentar atau bisa juga dengan bertanya secara webri ke nomor Pak Is. Jangan lupa video ini boleh diulangi lagi kalau belum paham ya, diputar kembali dari awal sampai akhir. Iya, teman-teman. Baik anak-anakku semuanya, kegiatan kita, kegiatan teman-teman di rumah ya, Pak Is tugaskan yang pertama adalah praktek berwudu. Urut dari awal sampai akhir ya. Kemudian mengerjakan LKSPAI halaman 40 sampai 41. Nah, kemudian minta tolong kepada orang tua untuk didokumentasikan. Kalau wudhunya tadi di video ya teman-teman. Video dari awal sampai akhir praktek wudhu terus dikirimkan ke nomor Bapak Is. Kalau jika mengerjakan LKS-nya cukup sudah selesai difoto saja. Kemudian dikirim juga. Insya Allah akan Pak Is nilai sebagai nilai tugas. Iya. Gitu teman-teman. Baik anak-anakku semuanya, kita sudah sampai di penghujung
belajar kita kali ini. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, karena kita terbatas oleh waktu ya, tidak bisa berpanjang lebar. Mari kita tutup bersama dengan doa penutup majelis bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari Pak Is, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Jangan lupa belajar, yang semangat ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.